Halo guys, welcome to Driving Santuy atau biasa disebut DS YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Sekarang kita lagi di depan UC seperti biasa, mau review Galan VR4. Seperti apa? Langsung kita tanya ke ownernya. Halo, dengan Halo, siapa? Bro Max. Oke, Ya, Max. gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, Komex, Ya, jadi- ini mobil apa nih? Ini basicnya Galan ST ya. Galan Oke. ST ini udah full convert jadi VR4. Cuman di sini ada sedikit yang beda dari konvertannya. Kalau orang VR4 biasanya antara FWD atau AWD. Orang kan sering ngeremehin yang FWD tuh. Jadi bilang, oh ini masih FWD ya. Ini basicnya saya convert sudah gearbox AWD. Oke. Tapi saya convert lagi jadi FWD. Bedanya sama yang masih FWD, ini gearboxnya gearbox AWD. Tapi gardanya dicopot. Gitu. Ya dibalik itu, selain lebih mahal, ada tujuannya. Kan kalau gearbox ST dia capable powernya atau torsinya itu nggak sebesar punya VR4. Bisa dilihat dari ukuran flywheel, terus jenis koplingnya juga, gear rasionya saya lebih cocok pakai yang AWD-nya, tapi dengan cuman menggerakkan depannya aja. Jadi yang belakang dimatikan nih, ceritanya seperti itu. Jadi itu cara paling gampang naikin wheel horsepower tanpa harus ngoprek mesin. Jadi kalau diadu sama AWD standar ya ayo Menang gitu, Mas. jamin menang karena kan dia power di rodanya lebih gede. Itu sih. Terus kedua juga dipakai daily lebih irit. Ya kan, ngerakin dua roda sama 4 roda Iya. lebih irit. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk handling biasanya orang kan yang orang awam netizen tuh, oh AWD handlingnya gini ya. Ini kaki-kakinya juga udah di-upgrade untuk menunjang performa pelok per pelok tersebut. Oke. Tuh Jadi aman pasti ya. aman, udah kebukti lah berapa kali. Jadi Komex ini sering turun track day. Yang mau ikut bisa langsung nanti DM. Bisa kontak. Nah, bisa kontak ke Komex langsung. Nah, waktu itu pilihannya mobil ini aja waktu mau ngambil atau ada pilihan lain? Basicnya sebelum ngambil mobil ini ya, itu ada 3 mobil lain. Pilihan pertama itu E46 tapi yang 330i Ya. ya. Terus yang satunya adalah Civic VTIS atau kita sebut Civic ES ya. Iya. Tapi saya suka yang facelift. Nah, waktu itu karena bicaranya model, range harga juga mentoknya mobil ini di-upgrade sampai seberapa versi tertingginya dia. Nah, yang dieliminasi pertama kali itu Civic ES. Iya. Karena dia nggak ada versi Type R-nya. Iya, Ya kan, benar. mentok di Limited R itu kayak punya temen. Itu udah mentok di Limited R ya. Kalau mau di swap Frankenstein misalnya pakai B series atau K series juga bisa, tapi kan dia bukan bawaannya itu mobil gitu, bukan versi tertinggi yang aslinya di pabrika. Oh iya. Nah kemudian sisanya tinggal E46 ataupun Mitsubishi Galant. Cuman akhirnya pikir-pikir kalau BMW E46 versi tertingginya M3 ya. Iya. Cuman ngelihat harga dan ubahannya oke lah, terlalu gila itu Gila sih. ya. Terus perawatannya semuanya mahal dan nggak ada manual. Iya. Akhirnya jatuh pilihan ke Galant karena saya dari kecil, dari SMP waktu itu suka banget sama Galant. Game Gran Turismo 2 sih. Gara-gara Galant Hio itu di situ ada Galant VR4 ya, VR4. Terus yang versi tertingginya Super VR4. Super VR4 tertinggi, akhirnya ya dari situ berangkat dari cita-cita itu. Dari SMP udah suka. SMA pertama kali dipinjemin sama bokap, temennya bokap itu minjemin cuman untuk beli makan. Galant ST Matic. Wih, pertama kali SMA kan, anak SMA tahun segitu bawa Matic V6 2500 cc. Nyobain sih, sekencang apa sih ya. Pertama kali nyoba, ya gila lah ya bawa V6 2500 cc di tahun itu. Akhirnya kepikiran, dijadiin cita-cita. Akhirnya kerja di setahun kerja langsung kekumpul, beranikan diri ngambil ini Galant. Tapi ya gitu, namanya keluarga kan nantang ya, ini mobil udah berumur tua ya. Iya, benar. Berumur tua disuruh ambil, duit segitu kenapa nggak ambil LCGC baru, Agya Brio. Iya. Ya kan, tetap, tapi namanya udah uang sendiri ya kekeh, udah ngambil ini.
Jadi kasih tahu ini resikonya mahal bla 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 bla, tapi kan saya punya vision ke depannya. Untuk swab, untuk kendala-kendalanya itu udah tahu, belajar. Oke lah, akhirnya berani ngambil keputusan. Ngambilnya juga di Jakarta kok, plat B. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2013 akhir itu udah cari-cari Gallon. Melihat dari 5 Mitsubishi Gallon, sebetulnya ini yang paling busuk. Tapi entah kenapa waktu di test drive ini mobil itu kayak milih. Gimana tuh milih? Kayak langsung cocok di hati. Padahal udah tahu awal pertamanya, kampas kopling udah mau habis. Seal pad udah ada rembes tipis-tipis. Itu udah tahu, radiator udah agak nggak beres. Itu udah tahu dari pertama, karena kebetulan habis kuliah itu sempat kerja di showroomnya teman. Jadi udah ngerti lah ngelihat mobil second ini yang bagus gimana, yang enggak gimana. Ini termasuk nggak bagus. Dari 5 itu ya? Dari 5 itu. Dan ini termasuk harganya mahal. Waktu itu bukanya 82 juta. Tahun segitu. Ngedilnya 79. Padahal yang lain itu yang ada yang warna silver cuma 75 juta. Standar OM ada yang cuma 69 juta. Jauh. Ini yang paling tinggi dan paling busuk. Tapi entah kenapa jatuh hatinya main ini. Nah, waktu itu test drive nyoba di Jakarta di Kuningan, Rasuna Said. Itu sama yang jual, dia duduk sebelah saya yang bawa. Karena saya intinya gini, saya beli ini mobil CC gede, mau saya geber. Jadi ada Gallon yang keberapa, yang ketiga itu nggak boleh digeber, nggak boleh keluar garasi ya. Saya malas, langsung saya skip waktu itu gitu. Iya. Ceritanya gitu. Ini saya geber di Rasuna Said, putar balik sampai ujung dapat 180 lebih. Yang lainnya juga saya tes geber gitu, cuman nggak tahu kenapa ini yang saya paling cocok. Akhirnya langsung di tempat saya tanda jadi, dia urus pajak. Sedikit ada masalah, akhirnya dapat di 2014 awal. 2014 awal udah kepegang ya, akhirnya pelan-pelan lah bangun PPKM, pelan-pelan kita modif. Pas banget PPKM. boleh. Kurang lebih kayak gitu sih perjalanan belinya. Langsung bawa ke Surabaya sendiri? Belum. Saya masih kerja di sana itu sampai 2017. Masih di Jadi kalau yang di Jakarta dulu balapannya kan di Asia Afrika ya. Asia Afrika ASAF itu udah nggak terlalu ngetren, terus sempat pindah ke PIK. Nggak tahu tuh. Nah di PIK itu di jalan lurusan depan mall, depan sekolah yayasan apa itu ya, namanya Yayasan Cina. Di situ itu 2 tahunan lebih anak-anak mobil yang dari ASAF pindahnya ke sana. Karena ASAF waktu itu gencar-gencarnya polisi. Kalau di PIK nggak ada polisi. Iya. Pokoknya ya satpam salam tempel lah. Kasih uang salam makan. Tempel, kasih uang rokok, beliin kopi, udah kelar. Itu selama 2 tahun sih. Ya, yang anak-anak di PIK Mungkin tahu ya. hampir pasti tahu plat ini karena nggak berubah. Karena nggak berubah. Jadi sempet ikut Sentul juga nih? Sempet drag race Sentul, waktu masih belum swab pun itu podium di bracket 16, podium 2. Podium 2, terus kemudian di waktu VR4 waktu itu dapat berapa ya? 15, cuman waktu itu nggak tahu ini yang salah sirkuitnya atau apa. Kalau dites pakai dragi ini mobil 14-an. Tapi di Sentul dapat 15. Nah, itu beberapa teman-teman waktu itu sempat protes deh, tahun 2017-an itu sempat pada protes. Akhirnya sempat sepi itu drag race di Sentul ya, karena ada indikasi ya bengkel lama pingin dalam tanda petik tetap menang. Iya gitu. Sebetulnya untuk drag race saya nggak gitu tertarik ya, karena itu cuma dulu. Saya lebih tertarik balapan yang time attack. Atau kalau latihannya kita biasa sebut track day. Pertama kali ikut track day ya masih SD sih. Modal nekat, modal pengetahuan main di game aja. Game simulator itu ya pertama kali track day, rem 1 set habis, pulang itu hampir nggak bisa ngerem. Jadi turunnya ke rumah temen di Cibubur. Tapi juga karena nggak ngerti, pertama kali langsung ngajar 11 lap 12 lap. Rem standar, ban standar, belum kayak sekarang, belum ngerti tuh.
Terus kedua udah turun pakai VR4 pertama kali ya, tapi belum aerokit gini ya. Kaki-kaki juga belum sesempurna yang sekarang. Itu best time 2000 berapa itu? 2016, 2017. Best time-nya di 2 menit 3 detik sebelum diaspal. Sebelum diaspal ulang, belum diperbaiki. Itu ya tahun segitu, tahun 2000. Ya, terus kemudian pulang ke Surabaya. Kalau nggak salah waktu itu Bung Tomo itu nggak lama jadi dari itu, sekitar 2 atau 3 tahun setelah jadi. Nah cuman itu sirkuit pemerintah, awalnya saya kira kayak Sentul, datang mau bayar langsung nggak bisa. Nah akhirnya diundang pertama kali sama teman-teman dari SNC. Oke. Ya, dari SNC kita perwakilan mobil kencang, waktu itu cuma 4 atau 5 mobil. Akhirnya dari situ ngerti mekanismenya untuk pinjam sirkuit. Ya namanya sirkuit pemerintah ya, dalam tanda petik kita tahu lah ya. Ribetnya kayak apa. Sebetulnya memang paling enak Sentul, datang bayar, scrut, main. Ini pakai izin-izin dulu gitu ya. Akhirnya kita fokusnya mobil ini dibuild untuk time attack. Tapi gimana caranya tetap bisa enak dipakai harian, jadi AC tetap ada, jok lengkap, interior lengkap normal, bahkan untuk urusan pemanjat telinga audio sedikit di-upgrade, tapi kalau bisa nggak nambah power, nggak nambah ampli, nggak ngebox karena bobot sangat pengaruh. Ya. Jadi AC juga normal, semua normal, fungsi semua normal. Jadi mobilnya dipakai daily enak, track day juga siap gitu ya. Kalau dibilang sampai kelas kayak mobil balap kan harusnya udah robar, udah dientengin ini kap itulah, nggak sampai segitunya lah. Karena basicnya saya bangun ini mobil track ready tapi daily driven. Kayak kalau nggak salah kayak konsepnya Nismo Setjun Afrika 4 atau Mainz itu kan dia masih daily driven. Ya nggak ada roller ya, penguat sasis ya, gimana caranya dia nggak ganggu interior, kurang lebih gitu. Ini udah ganti di sektor kursi juga ya? Jok. Kebetulan saya pakai Bright, itu copotan punya temen sih, jok tua ya. Jadi kalau dilihat di sertifikatnya 2006 ya udah expired, tapi bobotnya cuma 6,8 kilo tanpa bracket ya. Itu waktu itu saya timbang karena temen ngerasa ada kupingannya ganggu. Nah saya lebih suka malah ada kupingannya gini. Akhirnya saya ganti, tapi jok kiri, jok penumpang nggak saya ganti karena basicnya jok galen itu standarnya enteng loh. Kalau mobil lain kan ditimbang 25 kilo, 26 kilo, ini cuma 18-19 kilo. Berarti emang sebenarnya buat basicnya ya bukan untuk balap, tapi suitable lah, kita bisa bilang nggak perlu diganti pun nggak ada masalah. Cuman karena waktu itu nyobain galennya teman yang udah full bucket, kok enak banget ya. Yang nyetir ini nggak kelempar. Kalau yang nyoba pertama kali kan Mas Hanif sendiri kan nyoba waktu itu kan ya, bener lempar kan? Lempar. Nah, jadi kursi itu tujuannya megangin kita agar kita lebih konsisten, karena kita nggak bingung untuk nahan badan kiri kanan, tapi kita fokusnya ke track sudah. Selain itu juga untuk safety sih, jok balap itu kan didesain untuk safety. Kalau ada impact makanya ada pelindung kepala. Kalau kita andai kata kita nabrak samping dan kepala kan wajib helm ya. Tapi kalau nggak ada pelindung kepala kan kita hantamnya. Tapi kalau ada pelindung kepala kan paling gini. Ini megang. Cuman memang saya nggak pakai harness yang 4 titik atau 5 titik karena nggak ada roll bar. Jadi orang-orang yang ngerti pasang harness 4 titik 5 titik ya itu untuk mobil yang sudah roll bar. Jadi yang jok belakangnya nggak ada, jadi tempat sabuk pengamannya kan harnessnya ditempel ke sasis. Ke roll bar langsung. Iya, ke roll bar, megangnya kedudukan paling bawah. Ya di sisi handling berarti ya kaki sasis di rework ulang semua, lebih kompleks ya. Bangun mobil untuk time attack jauh lebih kompleks daripada bangun mobil truk. Truk yang penting misalnya penggerak depan ya, gimana penggerak depan selengket mungkin. Belakang kecilin bodo amat. Kan gitu. Benar. Nggak ngurus ketahanan mesin. Pokoknya 402 kuat sampai finish ya udah, urusan rusak urusan nanti. Konsepnya kan lebih ke arah itu.
Tapi kalau mobil time attack itu kan dihajar berapa lap, temperatur air, temperatur oli, temperatur ban sendiri, temperatur rem, faktornya banyak. Seluruh mesin Seluruh area, mobil. mulai sasis itu stiffnya seberapa, kaki-kaki, ban kemiringan seberapa, benar-benar dihitung semua. Jadi kalau ada orang yang bilang anak GDM atau yang track oriented milih velg kok manja, ya karena kita ngejarnya performa. ET berapa itu pengaruh ke handling. Terus bedanya kok anak track remnya nggak gede-gede banget sih. Nah, ada yang namanya bobot tambahan kan. Yeah. Bobot yang nggak ditampung sama suspensi, unsprung wing. Itu ngaruh banget ke handling gitu loh. Engine cuman bener-bener di swap aja sih, nggak diapa-apain. Swap ke VR4. Jadi mesin biasa kan V6 SOHC 2,5 tuh. Ini jadi V6 DOHC twin turbo. Ya bener-bener cuma dinaikin mesin standar itu. Sisanya ngurusin kaki-kaki sama aerokit. Jadi aerokit yang nempel di sini bukan cuma pajangan ya. Ini wing dari Evolution 9 original. Menurut saya selain modelnya saya suka, ini aeronya menurut saya paling sip sih. Kemudian bumper depan kita bisa lihat itu Super VR4 ya. Itu Super VR4. Kemudian ditambahkan di sini ada diffuser. Ini R&D kita dari Aerocraft ya. Aerocraft, diffuser, side splitter, terus ada side fender, sama bawahnya udah fully flat. Kalau pernah lihat mobil balap kebalik kan? Rata kan? Rata. Itu tujuannya biar jadi kalau ada angin yang turbulen di bawah kolong mobil, dia jadi drag, jadi tahanan. Kadang bahkan jadi lift force. bahaya juga. Malah bahaya kalau dia di bawahnya swift and clean. Tinggal ke belakang enteng. Aero downforce-nya itu otomatis nambah. Itu ini R&D kita, ini merek lokal, knalpot juga lokal ya, Aeroncraft ya, Aeroncraft. Kebetulan mufflernya juga ini didesain khusus hanya satu tuh untuk VR4 saya. Rem depan Brembo 4 pot itu copotan BMW 4 pot. Saya nggak berani beli yang baru karena banyak palsu ya. Iya benar. Kalau rem saya nggak berani main palsu, mending standar. Tapi kalau velg itu oke lah, velg sekarang bagus-bagus kok walaupun replika. Terus coilover juga ini STD Taiwan. Kemudian beberapa sasis reinforce ya kayak chamber kit, heartrest gitu-gitu. Lower arm kontrol bawah itu under control. Kemudian di dalam bagasi juga udah ada, bukan cuma soundbar ya, udah caber ya gede. Itu untuk memperkuat sasis, lebih banyak ke sasis reinforcement. Banyak itu juga aerodinamis sih, lebih banyak itu sih kurang lebih. Buat teman-teman yang mau boleh ya. Jadi kalau mau ngebangun mobil time attack budget bisa lah. Nah, bisa. Langsung kontak ke Aerocraft. Thank you untuk Komex sudah mau Sama-sama. sharing-sharing. Thank you. Yang mau tanya-tanya, sharing-sharing tentang jalan VR4-nya atau tentang mesin, atau ada mungkin yang ada shopnya nih, Ya, call over boleh langsung tawar ke Instagramnya Komex apa? Max Stefano, Max_Stefano. Stefano. Oke. Thank you untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Komen mau review mobil apa lagi nih, terutama mobil-mobil kenceng yang udah turun tracknya. Boleh komen. Jangan lupa untuk cek di Tokopedia dan Shopee merchandise kita, ada kaos, ada car freshener, pengharum. Oke, see you on the next content. Dadah.